Aku tahu menganalisis perusahaan yang mau IPO kayak gini beresiko buatku. Karena ada temuan-temuan yang gak mengenakan buat perusahaan ini. Karena ya perusahaan ini lagi IPO, lagi butuh dana, lagi butuh antusiasme daripada investor. Resikonya, IPO-nya bakalan gak laku. Tapi sebagai orang yang menganalisis dan menyampaikan ke kalian, aku berusaha untuk objektif dan kasih tahu apa yang aku temukan. Oleh karena itu tonton terus video ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Halo teman-teman, kenalin aku Habibi. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh, kayak biasa, iklan dulu. Sebelum lebih jauh, kalian boleh subscribe dulu video ini atau channel ini. Tapi kalau kalian ragu channel ini bakal bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. NPII. Ya, kali ini kita bakal bahas IPO daripada NPI atau PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk. Perusahaan ini lagi IPO di Bursa Efek Indonesia. Aku bahas saham ini karena banyak yang request di komentar video-videoku sebelumnya. Kayak gini. Video ini bisa jadi adalah tahap pertama buat aku share ke kalian karena masih banyak teman-teman yang belum aku masukkan ke dalam video ini. Buat kalian yang mau ikutan IPO NPI, aku sarankan dan aku sangat anjurkan untuk tonton video ini. Udah gak sabar kan? Ayo kita ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita di sesi bongkar IPO lagi. Semoga pihak NPI terima ya sahamnya dibongkar. Aku berusaha objektif di video ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu riwayat singkatnya dari perusahaan yang mau kita beli apapun itu. Itu yang pertama yang aku coba untuk kasih tahu ke kalian. Namanya adalah NPII, itu nama kode sahamnya. Tapi kalau nama perusahaannya tentu bukan NPII dong. Nama perusahaannya itu PT Mandiri Mineral Perkasa Tbk. Ini nggak ada hubungannya sama Mandiri yang bank, BUMN, bukan, beda. Jadi PT ini didirikan berdasarkan akta pendirian itu tanggal 23 November 2018. Kalian lihat yang aku highlight aja supaya kalian nggak pusing ya. Jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kontraktor nikel terintegrasi end-to-end services. Meliputi pelayanan jasa eksplorasi potensi nikel, estimasi sumber daya dan cadangan, desain tambang dan perencanaan tambang, kemudian produksi nikel, terus quality assurance, quality control, atas produksi dengan fasilitas laboratorium dan preparasi. Kemudian ada juga pengaturan penjualan produk ore nikel hingga pelayanan pengiriman sampai dengan pabrik peleburan nikel, serta keamanan dan keselamatan lingkungan penambangan, ore to smelter. Jadi intinya panjang gitu, kegiatannya panjang. Dia menganggap dan mengklaim kalau perseroan ini adalah perseroan yang end-to-end services. Jadi semua terintegrasi katanya gitu ya. Terus perseroan ini merupakan perusahaan di bidang kontraktor nikel Indonesia dengan cakupan Sulteng. Perseroan ini menawarkan jasa penambangan nikel yang terintegrasi, ini redundansi sih, dari eksplorasi pencarian sumber daya dan cadangan nikel dan seterusnya yang udah aku baca di atas tadi sebelumnya. Terus yang di paragraf terakhir, perseroan ini didirikan pada tahun 2018 dan telah mulai beroperasi sebagai kontraktor teknik QA dan QC. QA itu adalah quality assurance dan quality control di beberapa proyek pertambangan kayaknya ya. Pertambangan biji nikel. Oke, jadi intinya di sini kegiatan produksinya banyak banget dan dia udah memulai dengan cara QA dan QC di tahun 2018. Nah, pertanyaannya adalah perseroan ini menjalankan kegiatan operasional itu baru sejak tahun 2018. Sekarang 2022 kan. Berarti cuma 4 tahunan dia berproduksi. Sementara 2018 pun itu di akhir-akhir tahun. Jadi bisa kita katakan 2019, 2020, 2021 dan awal 2022. Baru 3 tahun lebih lah. Jadi perusahaan ini masih seumur jagung. Itu yang pertama yang harus kalian pertimbangkan. Selanjutnya keterangan IPO saham. NPI ini IPO dan sedang IPO dengan sebanyak-banyaknya 950 juta lembar saham dari saham baru dengan persentase dari saham yang ditawarkan itu 0,73%. Nilai nominalnya 2. Harga penawarannya 132 sampai 142. Nilai emisi yang berpotensi didapatkannya dari IPO ini itu nggak jumbo sih, 125M sampai 134M. Nggak jumbo dibandingkan IPO besar ya, bukan dibandingkan dompet kita mungkin atau dompet siapa. Dan masa penawaran umumnya itu 8 sampai 10 Juni 2022 dan seterusnya. Ini yang kalian harus highlight. Nominal 2. Harga penawaran 132. Bayangkan jarak nominal ke harga penawaran. Dan nilai emisinya ingat ya 125M sampai 134M. Sekarang yang mau aku kasih tahu ke kalian adalah dana dari waran, kan ada waran ya dari IPO ini juga, itu lebih besar daripada dana yang didapatkan dari saham biasa. Kita lihat ya. Kalau dari waran, dia kan juga menerbitkan waran.
dengan bandingannya 1:5, terus juga sebanyak-banyaknya 4,75 M lembar saham dengan total persentase setelah nanti warannya terbit itu 3,65% dari modal disetor pada saat penyertaan pendaftaran dalam rangka dan seterusnya. Nggak usah pusing dulu, nanti aku jelasin ya. Harga pelaksanaan warannya itu udah dikasih tahu di sini 500. Bayangin ya, IPO-nya itu 100-an. Tapi warannya itu harga pelaksanaannya 500. Tentu sebagai investor awam, wih ini bakalan terkerek nih sampai 500 gitu kan. Nanti kita bahas. Terus waran ini bakalan berpotensi mendapatkan dana 2,375 triliun. Tadi aku udah kasih tahu ke kalian bahwa dari IPO saham biasa aja 1, sekian triliun dapatnya. Seratusan. Tapi kalau dari waran dia dapatnya triliunan loh. Nah ini yang banyak investor ribut gitu. Kok bisa warannya jauh banget dibandingkan dengan saham biasanya. Nah ini harus jadi pertimbangan kalian juga. Terus untuk dana IPO ini untuk apa? Fokus ke yang aku outline aja, yang aku kuning-kuningin. Itu untuk modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha, katanya gitu. Kayak misalnya pembelian alat-alat berat, pembelian bahan bakar dan seterusnya. Terserah perusahaan mau jadikan apa. Terus juga dari waran yang 2,3 T tadi tuh, yang banyak banget itu, banyak kali itu untuk modal kerja perseroan guna mendukung kegiatan usaha seperti pembelian alat-alat berat. Jadi ya kurang lebih sama lah dana IPO saham biasa dan dari waran itu. Jadi intinya di sini katanya dia mau untuk modal kerja. Oke, bagus ya untuk IPO ya. Siapa sih bos-bosnya di balik ini semua? Aku mau ngasih tahu ke kalian aja dulu ya. Di sini ada dewan komisaris, ada direksi dengan nama-nama sekian. Ya, kalian bisa baca sendiri, aku nggak baca. Intinya aku nggak kenal mereka semua dan bukan bagian dari keluargaku. Sekarang kita ke bagian neraca ya. Kita mulai bedah ke laporan keuangannya. Kita bahas neraca dulu. Dari segi laporan posisi keuangan, tadi aku niatnya sih mau ngasih kalian cuman aset, liabilitas, ekuitas, tapi aku mulai rincikan aja ya. Moga waktunya nggak panjang durasinya. Untuk aset kalian lihat langsung paling bawah aja. Di 2019 itu 6,1 miliar. Oke, di 2020 melonjak drastis 15,6 miliar. Ini aset ya. Dan di 2021 itu drastis banget 306 miliar. Bayangin, dari 15M di 2021 itu 306M. Bayangin sebanyak itu gitu loh. Dari mana nih? Itu yang kita mau cari nanti ya. Tapi intinya yang paling banyak di sini ada di piutang usaha 33M. Sementara aset lancarnya di 2021 aja 62M. Berarti piutang usahanya banyak ya. Yaitu 50% daripada aset lancar di 2021. Terus juga penyumbang terbesar daripada aset di 2021 adalah aset tetap 163M. Dari total aset tidak lancar itu 244M. Lumayan ya, lumayan. Kalau mungkin bagi investor awam nih kayak keren banget gitu. Asetnya bisa naik beratus-ratus% hanya dalam waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita bedah lagi. Tadi aku udah sampaikan ke kalian bahwa piutangnya itu 50% daripada total aset lancar di 2021. Itu yang aku takutkan di sini adalah piutangnya macet. Bayangin, piutang nanti seandainya macet itu nggak jadi cash man. Jadi cashnya nggak ada gitu. Itu yang aku takutin kalau piutangnya sebanyak itu. Ini harus kalian jadikan pertimbangan kalian juga. Sejauh ini gimana? Banyak hal yang mungkin nggak kalian sadarin kan? Ya semoga aja dengan video ini nggak ada pihak NPI yang menghubungi aku nanti. Video ini hanya sebagian dari fakta-fakta yang sebenarnya aku temukan lagi yang bisa aku share ke kalian. Itu suara kucing. Lagi ngapain? Ingat, aku bukan bandar, aku bukan pom-pomers, aku menyampaikan suatu analisa itu dengan objektif ke kalian. Aku nggak punya kepentingan di sini ya. Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Selanjutnya, kita bahas di neraca juga tapi di liabilitas ya. Di liabilitas, di 2019 langsung paling bawah aja, 3,7M, di 2020 3,3M, di 2021 11,9M. Jadi memang piutangnya nggak naik signifikan banget dibandingkan dengan aset tadi kan. Piutangnya naik tapi nggak begitu drastis. Lihat di 2020 ke 2021 itu naik sekitar 4 kali lipat. Tapi tadi kan bisa lihat untuk aset itu jauh lebih besar naiknya. Berarti ada potensi dugaan di sini adalah karena ekuitas. Aset itu naik drastis itu karena ekuitas. Ya, jadi untuk liabilitas sih menurut aku nggak begitu masalah, aman-aman aja kelihatannya gitu. Nah, benar kan? Ternyata dia itu karena ekuitas, makanya asetnya bisa meluncur atau going to the moon dan sebagainya lah sebutan kalian. Di 2019 kalian lihat jumlah ekuitas tuh 2,3M. Ingat ya, 2,3M. Di 2020 ekuitasnya 12,3M. Itu naik berapa?
6 dikali 2, 12. Di 2021 itu naik menjadi 294 M. Dari 12 M menjadi 294. Ini bukan karena saldo laba, tapi karena ada suntikan modal. Ya, jadi ini untuk kinerja laba ruginya seharusnya udah terbaca di sini. Jadi saldo labanya itu naik tapi nggak drastis banget, lebih karena modal yang disuntikan ke sini. Tadi kita udah bahas dari segi neraca ya. Aku udah sampaikan ke kalian beberapa clue-cluenya. Kalian tinggal bedah lebih lanjut atau kalian cuma sampai di situ aja, terserah kalian. Sekarang ke laporan laba rugi. Di sini kita lihat dulu di pendapatan bersih di top line-nya. Di 2019 17 M, 2020 naik juga drastis. Itu 2 kali lipat 35 M, dan 2021 naik juga drastis 149 M. Gila dong ya, dari 17 M jadi 149 M dalam waktu 3 tahun. Ini keren banget nih. Tapi kerennya kenapa, nanti kita coba bedah lagi ya. Terus sampai kita point out di bagian ini aja deh, di paling bawah, yaitu laba bersih periode berjalan. Laba bersihnya juga ternyata bagus juga, mengikuti dengan pendapatan bersihnya. Di mana di 2019 2 M, 2020 7 M, di 2021 32 M. Naik terus ya, naik terus. Nah, tapi kalau kalian bedah lagi, ini aku sampaikan ke kalian belak-belakan, aku bantu kalian. Di pendapatan bersih itu ternyata ada satu pihak yang menguasai penjualannya, atau satu pihak sebagai customer daripada NPI ini. Satu pihak itu siapa? Satu pihak itu adalah PT Masempo Dale, di mana dia menjadi customer 82% daripada total penjualan atau total pendapatan daripada NPII. Lah, masalahnya apa bang? Gini, masalahnya adalah kalau misalnya satu pihak menguasai sebagai customer, bayangin kalau misalnya satu pihaknya aja one prestasi, atau satu pihak itu lari, atau satu pihak itu nggak bayar, gimana nasib perusahaan? Itu makanya negatifnya daripada satu pihak yang menguasai penjualan. Kemudian yang kedua ada pihak lain, yaitu 16% dari PT Anugrah Sakti Konstruksi Utama. Jadi 98% itu dari dua pihak ini doang, men. Ya, sementara 2020 dan 2019 itu PT Masempo nggak ada. Oke, jadi pertimbangan kalian ya. Kita lanjut. Itu aja ya, semua analisa ini aku lakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya. Kalau misalnya ada salah dari penyampaianku, silahkan di komentar aja di bawah. Kita diskusi di bawah. Itu aja, kalau kalian suka, subscribe channel ini. Nanti kita bedah-bedah IPO selanjutnya. Gimana teman-teman? Kalian menyikapin fakta-fakta yang mungkin kalian baru tahu dari video ini? Saran aku jadi investor di pasar saham Indonesia atau pasar saham lainnya, jangan jadi investor yang polos, karena bursa terlalu kejam untuk orang-orang yang polos. Kalau kalian nanya pendapatku, bagiku NPI layak untuk ditradingkan, bukan untuk diinvestasikan dalam jangka panjang, apalagi kalian sampai minjam untuk dana pensiun kalian, harapannya kayak gitu. Ya, aku cuma berharap video ini bisa kalian share ke teman-teman kalian yang mau ikutan IPO ini supaya dia juga teredukasi. Kalau misalnya kalian suka dengan video dan channel kayak gini, boleh dong di subscribe, kalian dukung channel untuk terus growth. Dan terakhir, kalau kalian mau join grup sharing-sharing saham secara gratis, cek di link deskripsi video ini. Semua keputusan investasi kembali ke kalian masing-masing. Semoga video ini bermanfaat, semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.